Halo, Bapak Muhammad Badrul. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dafa Farhani dengan NIM 0526233596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini sedang bertempat di UP BJJ Bandung. Halo Bapak, salam kenal. Untuk video kali ini, sini kita akan membahas terkait tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kita bisa lihat tugasnya, yang mana di dalam tugas satu ini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk melakukan proses pemesanan bahan ajar di UT yang dilakukan oleh UT daerah. Namun, pada tugas ini kita tidak menggunakan backend terlebih dahulu, melainkan berfokus hanya pada proses front-end-nya aja. Sehingga data-data yang nanti kita butuhkan itu tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JavaScript file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini, yaitu bisa kita download datanya, data JS-nya di website e-learning, sudah disediakan. Kemudian, secara garis besar, dalam tugas satu ini, kita akan membuat 4 halaman website yang nantinya akan berisikan halaman login, kemudian dashboard menu, yang nanti berisi navbar seperti ini. Kemudian dashboard menu, tapi nanti kita akan masuk ini ke arah ke lebih ke arah ya, sorry Pak, lebih ke arah tracking pengiriman bahan ajar. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang terakhir yaitu informasi stok bahan ajar. Kita coba mulai dari nomor satu terlebih dahulu, yaitu halaman login. Di halaman login ini, nantinya kita bisa menginputkan email dan password, kemudian ada fitur tombol loginnya juga, ya tentu dong. Kemudian, jika kita salah atau memasukkan email atau password yang tidak sesuai, maka nanti akan memunculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan itu salah. Kemudian terdapat juga tombol lupa password dan daftar yang akan dimunculkan dalam bentuk model box atau pop-up gitu. Kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau kita coba jalankan website kita, nah di sini kita udah buat. Kita coba buka dengan cara bisa klik kanan, kemudian open with live server. Ini extension dari VS Code kita memakai itu. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ada box untuk menginputkan email, kemudian password, lupa password, dan tombol login yang tadi itu. Ini email dan passwordnya kita bisa dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari data JS yang sudah disediakan. Kalau kita buka di VS Code data JS-nya, akan ada beberapa user atau data pengguna yang bisa kita login akunnya gitu. Ada kurang lebih seperti ini. Tapi kita akan coba terlebih dahulu jika kita memasukkan email yang sembarang gitu, yang tidak sesuai dengan data yang ada di file JS tadi. Contoh misal kita akan buat java@gmail.com misalnya, kemudian passwordnya 123. Kalau kita coba login, maka dia akan memunculkan sebuah box atau pop-up alert yang akan menginformasikan bahwa login kita gagal. Gagal karena email atau password yang kita masukkan itu salah gitu. Ataupun kalau misalkan kita tidak mengisikan email atau password, kemudian kita coba klik login, maka tidak bisa juga. Kita harus mengisikan email dan passwordnya. Tidak boleh kosong, karena ketika kosong, kemudian kita coba login, maka akan muncul alert seperti ini. Gitu. Yang menyuruh kita untuk mengisikan email maupun password dengan benar. Atau semisal nih kita lupa password, kalau kita coba klik, ting, maka dia akan memunculkan sebuah box lagi untuk menyuruh kita menghubungi admin UT untuk melakukan reset password gitu. Kemudian kalau misalkan kita klik belum punya akun nih, maka dia akan sama akan memunculkan sebuah box baru lagi yang akan menyuruh kita untuk membuat akun baru di laman My UT.
Oke, kita coba login dengan user data ID ya, data pengguna yang sudah disediakan. Contoh misal kita mau ambil yang ini deh, yang si Regi. Misal kita copy emailnya, kemudian passwordnya. Kita coba login dan berhasil. Kita mati ya. Oke, kurang lebih halaman login yang seperti itu ya, sudah sesuai dengan ketentuan dari soal. Ada box untuk menentukan email maupun password, tombol login, dan beberapa peringatan jika kita salah langkah untuk login tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam dashboard menu. Nah, di sini dalam dashboard menu ini atau menu utama ini akan terdiri dari beberapa tombol navigasi atau navbar ya. Yang mana navbarnya itu isinya ada apa aja? Isinya ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, kemudian laporan yang mana nanti lapornya ini akan berbentuk drop down yang isinya adalah monitoring progres DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar, dan yang terakhir yaitu history transaksi bahan ajar. Kalau kita coba lihat ke dalam navigasi kita atau navbar kita, sudah sama ya, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, kemudian laporannya dalam bentuk drop down, kemudian history transaksi. Kemudian di sini tampilkan greeting atau ucapan selamat berdasarkan waktu lokal time, entah itu nanti selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Nah, ini kita sudah ada buat program untuk greetingnya. Selamat siang, Regi Dewan Santika, sesuai dengan data user yang tadi kita loginkan. Untuk rumusnya, untuk codingannya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini kita sudah buat logikanya. Jika jamnya itu masih kurang dari jam 11, maka dia akan memunculkan selamat pagi. Kemudian jika jamnya itu kurang dari jam 15.00 atau jam 3, maka dia akan memunculkan selamat siang. Gitu. Karena kita loginnya di jam 13.57 yang which is itu masih kurang dari jam 15.00, maka dia akan memunculkan ucapan selamat siang gitu. Selamat siang Regi, selamat datang di dashboard Cita UT. Nah, ini adalah contoh dashboard menunya atau navbarnya. Kalau punya kita akan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nomor 3, yaitu dashboard menu tapi bagian tentang tracking pengiriman bahan ajar. Ya, nantinya di dalam navbar ini kita coba masuk ya ke tracking pengiriman, akan berisikan input yang berisi nomor delivery order. Nah, nanti nomor delivery ordernya juga ini akan terdapat di dalam data JS yang sudah disediakan nanti. Kita akan coba lihat. Kemudian nantinya akan berisikan tombol cari yang bila ditekan akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, kemudian detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket maupun total pembayaran. Kalau kita coba lihat di data JS-nya di sini, kemudian kita coba scroll ke bawah. Nah, ini data tracking. Kita bisa menggunakan salah satunya. Sini sudah disediakan 2. Semisal kita pilih yang ini nih, Rina Wulandari. Kita masukkan nomor DO-nya atau delivery order. Kita coba copy, kemudian kita pastikan di sini, and boom, gitu. Sini sudah terpampang detail pengirimannya dan bagian-bagian ini juga sudah sesuai dengan ketentuan dari soal ya, yaitu mencantumkan nama mahasiswa, kemudian statusnya, ya, terus pengiriman, kemudian detail ekspedisinya, tanggal kirim, kemudian kode paketnya, dan total pembayarannya. Itu. Kemudian ini riwayat perjalanan. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam nomor 4 ini, terakhir.
terkait tentang informasi stok bahan ajar. Kita coba lihat di sini, gimana ya? Nah, di sini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk apa namanya stok bahan ajar yang sudah tersedia di sini. Itu memang kita sudah cocokkan dengan di data JS ya. Data JS-nya sudah berisikan data bahan ajarnya juga kurang lebih seperti ini dan sesuai dengan yang ini gitu. Ini kita coba masukkan bahan ajar baru. Kita akan coba fiturnya apakah ini berhasil atau enggak. Kita coba masukkan kode acak, misal ini misal aja ya, 354 313 misalnya. Kemudian nama bahan ajarnya kita coba tafsir Quran gitu. Contoh, misal kemudian jumlahnya 3, lokasinya ada di Bandung sesuai dengan PBJJ kita dong. Kemudian kita akan memilih file di sini untuk covernya. Kita akan memakai ini aja. Kemudian kita akan klik tambah dan berhasil. Data berhasil untuk kita tambahkan. Tetapi karena ini cuma front end ya, belum tersimpan di database. Sehingga datanya ini yang kita masukkan ini tidak permanen. Kalau nanti mau permanen, maka kita harus mengikutkannya sendiri di data.js gitu. Kecuali kalau kita sudah punya database nantinya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak, website sederhana ini. Kalau misalkan kita coba logout, maka berhasil. Ya, kurang lebih ya seperti inilah penjelasan saya terkait tugas 1 dari pemrograman berbasis web. Saya mohon maaf Pak bila dalam video kali ini banyak suara-suara gangguan dari luar. Soalnya kebetulan saya juga tinggalnya di pondok. Saya tinggalnya bareng-bareng di sini, banyak teman-teman saya juga di sini. Ada yang juga kuliah, ada yang sedang bermain, sehingga memang suasananya itu bisa dibilang tidak kondusif gitu, ribut. Saya mohon maaf Pak juga dalam video kali ini bila penjelasan saya masih belepotan, kata-kata saya juga masih sulit untuk dimengerti ataupun tidak jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Sampai jumpa lagi kita di tugas yang kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak.